Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita lanjutkan hikmah yang kedua. Ini bab mengenai alam tajrid dan alam asbab. Kenapa beliau menyinggung soal alam asbab dan alam tajrid di sini setelah kemarin memasuki nuansa i'timad billah. Orang yang i'timad billah biasanya ada situasi psikologis merasa keinginan full untuk Allah saja wilayah batinnya. Ya. Nah, ini akan ada satu dampak psikologis. Seseorang tiba-tiba dia melihat aspek-aspek lahiriah duniawiyahnya. Rasanya rumit, banyak problema, banyak masalah. Bahkan dianggap sebagai salah satu penghambat perjalanan dia menuju kepada Allah. Nah, tiba-tiba seseorang ini kepingin, kalau begitu aku ingin menyendiri saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tinggalkan seluruh logika alam lahiriah, logika duniawiyah, logika al-asbab, yaitu alam sebab akibat. Nah, maka di sini beliau mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, iradatuka at-tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Hasratmu, kehendakmu, iradahmu. Nah, ini kenapa beliau menggunakan kata iradatuka, kehendakmu? Karena biasanya ketika orang berkehendak ini disertai dengan emosi, dengan nafsu, ya. Padahal di alam i'timad kepada Allah itu seseorang mesti tawakal, mesti ridha, mesti ikhlas lillahi ta'ala. Nah, tiba-tiba muncul hasrat di dalam diri kita. Nah, ini at-tajrid, Anda kepengen memasuki alam tajrid. Alam tajrid itu alam menyendiri, mengabaikan, menghilangkan segala aspek-aspek yang sifatnya duniawiyah, sebab akibat, logika, termasuk misalnya aktivitas pekerjaan yang selama ini dihitung dengan manajemen, dengan angka, dengan logika, dan seterusnya. Tiba-tiba dia ingin tinggalkan saja karena itu dianggap masalah. Ma'a iqamatillahi iyyaka, padahal Allah memposisikan diri Anda. Ya, Allah itu sedang memposisikan diri Anda fil asbab, di alam logika tadi. Gitu ya. Makom kita ada di makom asbab. Nah, tiba-tiba kita berhasrat kepingin lari atas nama lari kepada Allah loh ini, ya. Nggak taunya apa? Minasyahwatil khafiyah itu adalah syahwat, keinginan, hasrat, syahwat, nafsu yang tersembunyi, al-khafiyah. Kok bisa ya? Iya, kelihatannya atas nama ibadah, atas nama konsentrasi hanya full Allah saja, atas nama serba ilahiyah. Enggak taunya itu sangat emosional. Seringkali manusia itu habis berbuat salah, habis berdosa, macam-macam, tiba-tiba dia menyadari, begitu menyadari, sebegitu emosionalnya, sudahlah kalau begitu tak tinggalkan saja keruwetan dunia ini, saya lari saja, saya ingin full dengan Allah saja. Saya akan habiskan hidupku hanya untuk Allah saja. Ini nafsu tersembunyi. Kenapa disebut nafsu tersembunyi? Karena dia muncul dari sebuah gejolak. Gejolak menghindari fakta, kenyataan-kenyataan yang ada di depan dia. Apa yang ada di depan dia? Adalah sebuah position dari Allah
yang Allah masih memposisikan Anda di wilayah asbab. Jadi keinginan tadi apa sebenarnya? Keinginan tadi hanya ingin bebas dari beban. Nafsu enggak itu? Nafsu. Hanya ingin bebas dari tanggung jawab. Nafsu. Hanya ingin bebas dari tantangan-tantangan yang dia harus hadapi dengan akal rasional. Nggak taunya dia ingin melepaskan begitu saja. Dia nafsu itu hanya kepingin, syahwatul khafiyah itu hanya kepingin mencari hal yang enak-enak saja, yang adem tentrem saja, asik-asik saja. Asik nih kalau saya terus-menerus berzikir dengan Allah, melupakan semuanya. Nggak taunya nafsu loh itu. Ya, hati-hati. Jadi bagaimana? Nah, nanti akan diberi satu jalan keluar. Bagaimana ketika kita di posisi asbab ini agar hubungan kita dengan Allah tidak terluka. Ya. Begitu juga wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Ya, maaf. Kehendakmu ingin memasuki alam asbab. Padahal Allah memposisikan Anda di alam tajrid. Maksudnya bagaimana? Allah sudah memasukkan diri kita ini di wilayah alam tajrid, alam yang serba ilahiyah. Serba ilahiyah itu begini, misalnya begini. Kalau di wilayah asbab, aku sholat, aku bekerja, nanti akan dapat hasil. Aku sholat, aku dapat pahala. Itu logika. Aku dapat balasan, itu logika. Tapi alam tajrid berbeda. Alam tajrid, aku sholat ini karena kehendakmu Allah, menggerakkan diriku untuk sholat. Aku bekerja ini karena engkau memerintahkan aku bekerja. Hasil, pahala, itu urusanmu. Tapi karena ini yang memerintahkan engkau, tentu aku akan melaksanakan perintah-perintahmu sebaik-baiknya. Menurut aturan-aturan, ya, menurut aturan-aturan darimu, kalau toh pun itu berhubungan dengan alam duniawi, ya menurut mengikuti aturan-aturan dunia, logika sebab akibat yang sebaik-baiknya juga. Tetapi ini karena engkau yang memerintahkan, bukan karena saya ingin mendapatkan penghasilan yang banyak, bukan. Nah, itu orang di wilayah alam tajrid. Tapi kalau orang tiba-tiba berbeda ceritanya, wah enak ini, bekerja kayaknya asik, ya, dapat penghasilan setiap hari rutin dan seterusnya. Aku nggak ingin terlalu lama di alam tajrid ini, maka aku kepengenlah di alam asbab, alam ruang waktu duniawi, logika dan seterusnya. Itu malah inhitatun anil himmatil aliyah. Dia mengalami degradasi, turun tahta, turun makom, ya, dari alam yang luhur ke alam yang rendah. Cita-cita yang luhur itu apa? Cita-cita yang luhur adalah Allah itu sendiri, bersama Allah, ya, menuju kepada Allah, hanya untuk Allah. Rupanya kita kepingin mencari situasi yang berbeda. Nah ini, jadi ini ada satu hal, oleh karena itu di alam asbab ini, manusia pada akhirnya ketika dia ridho, tawakul, sabar
dengan situasi logika yang memang diposisikan oleh Allah di sana, sesungguhnya dia malah tajrid. Karena dia sedang merdeka. Ya, coba Anda beraktivitas, bekerja, tapi hati Anda penuh dengan ridho, dengan tawakul, ya, dengan semangat, karena ini semuanya adalah Engkau juga Allah. Maka aktivitas Anda nikmat sekali. Aktivitas Anda merdeka banget. Situasi merdeka ini berarti orang itu sedang terbebaskan dari aspek-aspek logika sebab akibat yang membelenggu psikologi dia. Ya. Tapi sebaliknya di alam tajrid, ya, orang di alam tajrid kok tiba-tiba ingin masuk di wilayah asbab tanpa izin dari Allah. Nah, ini izin ini sesuatu yang mesti kita garis bawahi betul. Orang yang di wilayah tajrid segalanya biiznillah. Dia mau berbicara diizinkan ya. Enggak hatiku ini berbicara. Diizinkan kan enggak aku ini. Itu karena izinnya Allah apa enggak ya aktivitas itu. Nah, berarti apapun yang ditangani oleh orang di alam tajrid kelihatannya kok itu orang sudah di alam tajrid kok beraktivitas duniawi. Tapi kalau itu karena biiznillah, ya itu sebenarnya tetap di wilayah tajrid ya. Bukan turun tangga di wilayah asbab. Nah, itu cara kita memahaminya. Ya. Ini soal apa ya? Soal perpaduan. Jadi ada mutasabbib, ada mutajarrid. Nah, sekarang etika, adab. Orang yang diadabnya di wilayah tajrid seperti apa? Mutajarrid itu. Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adabul fakir al-mutajarrid arba'ah. Ada 4. Etika adab orang yang ada di wilayah at-tajrid. 1. Ya, orang mutajarrid itu sedang tajrid. Al-hurmatulil akabir. Menghormati orang-orang tua secara usia maupun tua secara ilmu, tua secara adab dan akhlak. Hormati. Itu. Warahmatu lil asagir. Melimpahkan kasih sayang kepada anak-anak atau orang yang usianya lebih muda atau usia pengetahuannya masih barangkali di bawah Anda, harus ada kasih sayang. Ya, jangan sampai orang ini kok bodoh banget sih, lalu Anda sebel. Itu tidak boleh. Ya, harus ada kasih sayang. Ketiga, wal insaf min nafsik. Tetap menyadari dirinya. Ya, sadar diri. Insaf, oh ya. Tapi nomor 4 yang terpenting, wa adamul intisor laha. Jangan sampai minta tolong kepada diri sendiri. Artinya begini, orang di wilayah mutajarrid, tajrid itu tidak bisa ceritanya, wah aku bisa ini, aku punya kemampuan ini nih, aku bisa begini dan seterusnya, aku lebih dibanding yang lain. Tidak boleh. Itu namanya intisor binafsik. Anda masih minta tolong pada dirimu sendiri. Sedangkan diri kita sendiri ini nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa. Bagaimana bisa menolong diri kita juga? Nah, begitu juga etika atau adab mutasabbib juga 4. Mutasabbib itu orang yang ada di makom sebab akibat logika dunia. Ya, 1. Muwalatul abror. Muwalatul abror itu ya bergaul dengan orang-orang baik. Carilah lingkungan situasi yang tetap baik di situ. Baik itu bagaimana? Orang baik itu adalah orang yang apabila sendiri tetap baik. Kalau Anda punya sahabat, dia sendiri juga tetap baik. Itu sahabat. Pasti dia akan
memiliki sentuhan membangkitkan diri Anda menuju kepada Allah nantinya. Yang kedua, wa mujanabatul fujjar, menghindari orang-orang yang menyimpang, artinya dia sendiri suka menjadi pembangkang Allah, itu harus dihindari. Ya. Kemudian nomor 3, wa iqaus shalah fil jamaah. Nah, usahakan terus tetap sholat berjamaah. Ya, berjamaah itu artinya begini. Berjamaah itu apakah di masjid atau di rumah, atau kita mau sholat itu mencari, siapa yang belum sholat, ayo jamaah dengan saya. Atau jamaah, misalnya, ada orang sholat sunnah ini. Ada orang sholat sunnah, ada sholat wajib. Boleh nggak orang sholat wajib berjamaah pada orang sholat sunnah? Boleh. Dapat pahala jamaah. Ya. Nomor terakhir, muwasatul fuqara wal masakin bima yuftahu alaih. Punya kepedulian terhadap fakir miskin. Karena para fuqara wal masakin itu adalah kekasih-kekasih Nabi. Ya. Seseorang harus punya kepedulian. Kepedulian itu berarti berusaha juga, selain sifatnya karitatif, memberi, menolong, tapi juga bisa nggak kita membebaskan nasib mereka, mengangkat harkat mereka, dan seterusnya. Jangan dibiarkan mereka tetap fakir dan tetap miskin. Jangan juga fuqara dan masakin dijadikan sebagai ajang apa? Ajang status sosial misalnya, gitu ya. Memberi sedekah pada fuqara dikumpulin, lalu dia pamerkan di hadapan publik. Nah, ini loh saya memberi. Dan ketika memberi bangga banget dia. Ini menyakitkan. Itu menyakitkan. Menyakitkan para fuqara dan masakin. Ya. Jadi kepedulian ini penting. Itu berarti siapapun harus punya database di kampungnya, minimal di lingkungannya, siapa ya orang-orang yang kekurangan, orang yang fakir, orang yang miskin, tetangga ini dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, itu nuansa. Jadi mutahakkik, mutafarrid, orang mutafarrid itu, jadi sebenarnya ada 3, 1 tauhid, 2 tajrid, 3 tafrid. Di wilayah tajrid tadi seperti tadi. Nah, kalau tafrid, mutafarrid itu orang yang sepenuhnya menjadi transparansi ilahiyah. Dia fana billah wal baqa billah. Dia di posisi tajrid atau di posisi asbab terus menerus, hatinya tetap i'tisam billah, i'timad billah tadi. Nah, ini jadi dia ada satu situasi di mana hatinya tetap saja bersama Allah. Alam pikirannya bisa beraktivitas dengan dunia, tetapi aktivitas dengan dunia itu juga akibat idnihi, biidnillah. Nah, karena izinnya Allah. Bukan karena ambisi-ambisi tertentu. Kalau ambisi-ambisi tertentu, inhitatun anil himmatil aliyah. Dia mengalami degradasi sebenarnya. Jadi siapapun sekarang, misalnya kebetulan Anda pedagang, bisnismen, atau Anda birokrat, Anda politisi, Anda aktivis, aku lakukan semua ini dengan aturan-aturan yang sehat, logika yang masuk akal, yang mengembangkan semuanya ini untuk kepentingan kebaikan publik. Oke, itu. Tapi hati kita tetap ridha, pasrah, tawakal, syukur kepada Allah, sabar menghadapi
fakta-fakta itu. Nah, ini suasana supaya kita tetap mutajarrid yang sesungguhnya atau mutasabib yang sesungguhnya. Jadi nggak usah mikir makom, ya. Makom itu biar Allah sendiri yang ngatur, yang memposisikan kita, ya. Sebuah ambisi terhadap makom itu nafsu, ya, itu nafsu. Jadi demikian, saudara sekalian, bab mengenai alam tajrid dan alam asbab. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.